Sebentar, ini saya sebentar, bukanya akan di Dilan untuk pertemuan terakhir minggu ke-14, mungkin kalau ada yang tampilannya beda, pada intinya sama sebenarnya dengan yang ada di ULS, cuma saya pindah filenya, dia mungkin ada tambah sedikit-sedikit gitu, tapi pada intinya sama sih sebenarnya dengan apa yang Anda dapatkan di ULS, ya, jika kelihatan berbeda ya. Eh, saya karena se- ini konteksnya adalah pertemuan 14, jadi saya memang memulai sedikit dari materi awal pertemuan 14 sampai dengan pada bagian akhir yang akan menjadi inti dari materi malam hari ini. Jadi diberikan atau diketahui suatu masalah yang disebut dengan masalah nilai eigen. Masalah nilai eigen itu adalah suatu kondisi yang berbentuk seperti ini, yaitu diketahui matriks, dan kita mau mendapatkan nilai yang disebut dengan nilai eigen dan mendapatkan vektor yang disebut dengan vektor eigen sedemikian sehingga bentuk A ini kalau dikali dengan vektornya itu hasilnya adalah kelipatan dari vektor itu sendiri. Nah, ini yang disebut dengan masalah nilai eigen. Jadi ini yang mau dicari nilai eigen dan vektor eigen. A-nya diketahui. Jadi setiap mempunyai nilai eigen dan X vektor eigen yang unik, yang berbeda. Kemudian nilai eigen dihitung dengan rumus determinan dari matriks yang eh, berbentuk A min lambda I. Jadi A itu harus dikurang dengan lambda I, dan I kita ketahui ini adalah sebuah identitas. Identitas itu isinya 1, 0, isinya di diagonal utamanya bernilai 1, yang lain nilainya 0. Ya, nilainya 0. Sehingga kalau demikian bentuk dari matriks ini nanti akan berbeda di diagonal utamanya. Berubah di diagonal utamanya yaitu nanti A11 dikurang dengan lambda biasanya. Kemudian ini ada 1, 2, 1N, kemudian ini di bawah nanti A21, di sini ada A22 dikurang dengan lambda, gitu. Gitu. Jadi ada pengaruh di bagian diagonal utamanya ada minus lambda. Nah, ini nanti matriks ini nanti perlu dicari atau dicari nanti eh, dihasilkan sebuah persamaan ya, disebut persamaan yang disebut dengan persamaan karakteristik ya, persamaan karakteristik. Dan dari persamaan karakteristik itu ketika dibuat sama dengan 0 kita eh, cari solusinya. Solusi dari persamaan karakteristik itu nanti akan menghasilkan nilai lambda yang itu yang disebut dengan nilai eigen. Jadi persamaan karakteristik ini menghasilkan solusi. Solusi itu adalah nilai eigen nanti. Nah, nilai eigen kemudian untuk menghasilkan vektor eigennya, caranya adalah dimasukkan ke persamaan sistem persamaan ini. Karena nilai eigen itu nanti bisa lebih dari 1, berarti masukkan satu per satu. Masukkan lambda, nanti biasanya diurut ada nilai disebut dengan lambda 1, lambda 2 gitu. Kemudian ada lambda 3 mungkin, kalau ada 3 lambda, dan seterusnya. Nah, masukkan satu persatu ke persamaan ini.
yang menghasilkan nanti X yang eh, berbeda-beda atau eh, X yang terkait. Jadi nanti dari sini nanti akan dihasilkan ketika diselesaikan nanti akan dihasilkan vektor eigen. Dan vektor eigen itu karena terkait dengan lambda yang dimasukkan biasanya disimbolkan dengan X lambda satu misalkan. Kalau dari X lambdanya dimasukkan lambda satu. Kalau lambdanya dimasukkan lambda 2 nanti menghasilkan nanti solusinya disebut dengan X lambda 2. Jadi vektor eigen itu selalu terkait dengan eh, nilai eigennya, nilai eigen yang mana. Nah, itu proses menghitung nilai dan vektor eigen. Wah, tapi walaupun ini cuma satu halaman, biasanya ini prosesnya ngitungnya cukup panjang. Apalagi kalau materinya semakin besar, berarti nanti mencari determinannya, menyelesaikannya, mencari persamaannya, solusi persamaannya itu berarti akan cukup panjang prosesnya. Nah, proses yang tadi satu halaman, kalau dibuat dalam bentuk prosedur, prosedurnya seperti ini. Ya, ada tiga step. Jadi berarti bentuk determinan disamakan dengan nol, yang disebut dengan persamaan karakteristik. Kemudian selesaikan untuk mendapatkan akar-akar realnya, dan ini yang disebut dengan nilai eigen. Kemudian eh, eh, dari nilai eigen nanti dimasukkan eh, ke dalam sistem persamaan, ya, dimasukkan ke dalam sistem persamaan ini. Memasukkannya eh, sebenarnya bisa masukkan min lambda i kali identitas gitu, eh, dikali dengan x sama dengan nol, atau pakai yang di atas ini. Jadi posisi min lambda i atau lambda i min A itu sama aja. Nah, hasilnya inilah yang kemudian nanti menghasilkan vektor aja. Eh, Terkadang di soal, karena proses ngitung lambda dan nilai eigen ini panjang, di soal itu yang dipakai itu sifat-sifat gitu ya. Jadi sifat ini kita ketahui kan selalu membantu dalam proses eh, me- menghitung gitu ya, dan kadang-kadang mempersingkat perhitungan, jadi bisa pakai sifat. Nah, sifat yang bisa kita harus yang bisa kita pakai adalah salah satunya kalau A-nya berbentuk matriks segitiga, baik segitiga atas maupun segitiga bawah, nilai eigennya itu adalah unsur dari diagonal utamanya. Jadi tidak perlu dicari, langsung ditetapkan nilai eigennya itu adalah unsur dari diagonal utamanya. Itu yang sifat yang pertama. Yang pertama. Sifat yang kedua yaitu kalau sebuah matrik mempunyai nilai eigen lambda dan mempunyai vektor eigen x. Nah, ketika dia dipangkatkan, A-nya dipangkatkan, maka nilai eigennya nanti pangkat A, sedangkan vektor eigennya nanti bakal sama. Jadi kita cukup mencari nilai ini kita mencari memang saja nilai eigennya, dan sedangkan vektor eigennya tetap itu apakah. Kemudian eh, kalau sifat yang nomor tiga, berarti diketahui bahwa A itu dapat diinverse, jadi A inverse-nya ada, itu jika dan jika eh, nilai eigennya nanti tidak pernah nol. Jadi nilai eigennya selalu tidak sama dengan nol untuk setiap I. Jadi tidak pernah nilai eigen nol, itu menghasilkan A-nya dapat diinverse. Oke, kita lihat itu sifat-sifat ya, tapi kemudian kan seringkali kita juga harus tahu gimana ngitungnya begitu ya. Ini di kelas sudah saya eh, tunjukkan proses ngitungnya, eh, dimulai dengan determinan dari satu min lambda gitu kan ya. Karena min lambda itu
kan terpengaruh di nilai di diagonal utamanya 7 eh, min satu, kemudian 0 1 min lambda, 0 0 15 min 2 min lambda. Ini determinan ini disamakan dengan 0. Nah, proses dari determinan ini, hasil determinan ini ternyata kalau Anda pakai eh, metode det- hitung determinan pakai minor dan kofaktor, jadi nanti akan menghasilkan satu min lambda lalu dikuadratkan dikali dengan min 2 min lambda sama dengan 0. Nah, dari sini nanti berarti akar-akarnya nanti ada dua, yaitu eh, ada lambda 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 satu, yaitu min 2 di sini, min 2, kemudian ada lambda 2 dan 3. Kenapa ada simbol 2 dan 3? Karena lambda yang 2 dan 3 itu punya apa? Punya faktor dua kelipatan 2. Jadi ini nanti akan sama dengan 1. Jadi nilai gen yang menjadi solusi ini kan di persamaan karakteristik ini kan lambdanya nilainya 1 atau lambdanya nilainya min 2, maaf, min 2, min 2. Biasanya kita urutkan dari yang nilai yang paling rendah ke nilai yang tinggi. Nah, untuk mencari vektor eigennya berarti masukkan satu persatu nilai untuk untuk lambda satu sama dengan min 2. Berarti masukkan ke dalam, kalau tadi saya pakai rumus ini ya, pakai nilai ini, berarti A-nya yang di depan. Jadi nanti akan diperoleh nanti eh, lambda min 2 masuk ke dalam matriks ini akan menghasilkan nanti eh, min 2 berarti 3, 7, min satu 0, eh, 3, 0, kemudian ini 0, 15, 0. Ini nanti hasilnya ini adalah X1, X2, X3, kemudian sama dengan 0, 0, 0. Nah, di sini nanti akan menghasilkan nanti eh, solusinya pakai operasi baris di kelas sudah saya perlihatkan. Itu nanti akan menghasilkan sebuah vektor eigen, yaitu basis dari ruang solusi SPL homogennya. Ya, kemudian kalau untuk eh, 2 dan 3 sama dengan 1, sama juga. Berarti lambdanya kita ganti dengan angka 1, kita akan dapatkan nanti bentuknya menjadi 0, 7, min 1, 0, 0, 0, 0, 15, 15 min 3. Ini X, Y, X1, X2, X3, dan sama dengan 0, 0. Ini juga akan menghasilkan X lambda. Nah, saya lupa ini apakah satu vektor basisnya atau dua gitu ya. Yang jelas ini adalah X dari lambda 2,3 bisa satu vektor atau dua vektor. Saya lupa pada penyelesaian terakhir. Harusnya kemungkinan satu vektor ya. Oh, ada dua vektor kemungkinan ya. Ini akan menghasilkan kelihatan dua vektor. Vektor basisnya ada dua. Oke, kita punya em, soal seperti itu. Nah, untuk yang soal 72 ini sebenarnya sama, tapi eh, bisa gunakan sifat karena bentuknya matriks segitiga atas, sehingga untuk nilai eigennya langsung didapatkan hasil lambda satu sama dengan min satu. Jadi nilai diagonal utamanya lambda 2 sama dengan 2 dan
lambda 3 sama dengan 3. Untuk masing-masing ini dicari nanti X lambda 1, eh, kemudian X lambda 2, X lambda 3. Ya, oke. Untuk IB-nya eh, disebutkan ini nanti tinggal lambdanya berarti eh, kuadrat kuadrat dari lambda yang didapatkan dari A. Jadi nanti kalau saya simbolkan dengan beda, theta misalkan theta 1 nilai gennya berarti ini adalah min 1 kuadrat, sedangkan theta 2 berarti 4 dan theta 3 berarti 9. Nilai gennya gimana? Nilai gennya berarti eh, arti gennya berarti dengan cara sama sebenarnya dengan yang A, eh, tapi dari sifat sudah dikatakan vektor gennya tetap gitu ya. Jadi X theta 1 ini sama dengan X lambda 1. Jadi sama ya. Nah, theta 2 nanti juga sama dengan X lambda 2. Kemudian juga dengan X theta 3 nanti akan sama dengan X lambda 3. Jadi itu soal latihan 72. Latihan 73. Oh, ini ada yang lama ya. Materi A-nya. Kayaknya ini materi A juga ya. Materi A ini. Ini khususnya terlihat di sini ada yang mudah juga untuk nilai eigennya. Jadi nilai eigennya nanti akan kelihatan kembar 3 ya. Satu, 2, 3. Jadi satu, 2, 3 nanti isinya cuma satu, yaitu eh, apa sih? Eh, jadi nanti akan kita dapatkan lambda satu, 2, 3-nya nilainya sama yaitu angka 2. Nah, vektor eigennya berarti nanti dari hasil Anda ini dimasukkan ke persamaan apa tadi min lambda satu 2 3 ini identitas X sama dengan nol. Kalau kita masukkan ini berarti eh, diagonalnya jadi nol karena 2 kurang 2 berarti kita dapatkan nanti 0 1 0 0 0 0 0 0 0. Ini hasilnya yaitu X1, X2, X3, dan ini mau dan kita nanti ya kita T cuma baris pertama ya ini kita coba keluarkan hasil vektor eigennya. Eh, yang cuma ada di baris pertama cuma X2 baris tiganya 0 T yang ada X2 sama dengan 0. Terus X1 dan X3 kan tidak muncul. Dan itu bisa diasumsikan sembarang. Berarti X1-nya T, X3-nya nanti adalah X misalnya. Jadi kita dapatkan nanti vektor eigennya, vektornya nanti akan, solusinya akan berbentuk T 0 S. Terus kalau kita cari basisnya dengan mengurai parameter ini, T berarti harus dikali dengan 100, sedangkan X nanti harus dikali dengan 001. Berarti X, X lambda 1, 2, dan 3-nya itu berisi dua vektor ya, yaitu vektor 100 dan yang lain adalah vektor 001. Oke, eh, dari beberapa contoh itu terlihat tadi sudah kita lihat, berarti nilai eigennya cuma ada satu yang berulang sebanyak 3 kali. Terus dari masukkan nilai eigen itu nanti kita dapatkan basisnya yaitu 100 dan 001. Oke, kalau yang ini sekarang beranjak menjadi 4 dimensi, empat ya empat matrik.
determinan ukuran 4 kali 4. Ini tentukan nilai eigen dari A dan tentukan, ya ini sebenarnya sama dengan vektor eigen ya, vektor eigen dari A. Ya ini prosesnya sama, cuma bedanya sekarang 4 kali 4. Ini hasilnya, didapatkan nilai eigennya, eh, persamaan karakteristik setelah disederhanakan, mungkin setelah dihitung hasilnya ini berarti lambda lambda yang di depan ini atau lambda satu ini eh, muncul 2 kali ya. Kalau konsisten dengan yang kita ini berarti lambda satu duanya itu angka satu ya. Kalau konsisten dengan apa yang saya tulis di atas, lambda tiganya itu angka 2 dan lambda empatnya itu angka 3 gitu ya, cara nulisnya. Kalau ini dia cuma yang berbedanya saja, berarti kan ada 3 yang berbeda. Padahal kan ukurannya 4 kali 4 gitu ya. Harusnya lambdanya kemungkinannya ada 4, makanya kita tulis yang sama itu ada 1,2. Kalau 3 3 dia berarti 1,2,3. Nah, ini dimasukkan angka nilai eigen satu per satu untuk lambda satu. Nanti didapatkan ternyata ada 2 vektor basis, ya, 2 vektor basis. Terus kalau dimasukkan lambda 2 dan lambda 3, hasilnya nanti ada 1 vektor basis. Berarti total nanti vektor basisnya nanti ada berisi 4 buah vektor gitu ya. Kalau kita data, berarti nanti akan berisi 4 buah vektor. Satu, saya tulis dalam bentuk vertikal ya. Dua, tiga, dan empat. Dua yang pertama dari lambda satu, yaitu 100, 10, 100. Baris yang keduanya min 2, 021, min 2, 021. Ini yang ketiga 0510 dan yang keempat 0 min 5 01. Ini himpunan dari vektor basis dari ruang solusi SPL homogen. Nah, sebenarnya pada materi hari ini yaitu mengulang yang terkait dengan atau menekankan masalah diagonalisasi yang pada kuliah agak cepat, agak tergesa-gesa karena masalah waktu. Sekarang saya akan detailkan. Nah, tadi kita masuk ke masalah nilai eigen, diawali dengan masalah nilai eigen. Sekarang kita akan lebih jauh yang disebut dengan masalah diagonalisasi. Masalah diagonalisasi itu yaitu diketahui A, ya, diketahui A, kita nanti bisa membuat A sedemikian sehingga dia akan berubah menjadi diagonal dengan cara A itu dikali dengan P di kanan, dikali dengan P inverse di kiri, dan dia akan menjadi matrik diagonal. Jika ini terjadi, maka A berarti dapat didiagonalkan, dan masalah mencari P-nya ini itu kan pada intinya mendapatkan P-nya ya, yang membuat dia menjadi diagonal. Nah, masalah mencari P sehingga dia dapat diagonalkan itu yang disebut dengan masalah diagonalisasi. Jadi, upaya untuk mendapatkan P gitu ya. Nah, ternyata dari teorinya P yang menghasilkan bentuk kayak gini itu bisa didapatkan dari P itu isinya adalah matrik yang berisi vektor-vektor eigen. X1, X2 diurutkan dalam bentuk vertikal, dalam bentuk kolom. Itulah yang nanti kita sebut sebagai matrik P yang dapat mendiagonalkan A. Terus D-nya apa? D-nya itu juga ternyata nilai eigen. Jadi lambda satu 0, ini 0, lambda 2 0, dan seterusnya. Ya, lambda N. Nah, yang jadi persoalan kan
nanti adalah apakah P-nya kalau A-nya ukuran N kali M, apakah eh, X-nya nanti jumlah X-nya itu sama dengan N enggak gitu ya. Jumlah X-nya ada sebanyak N buah enggak gitu. Kenapa ini penting? Karena kalau kurang dari N, maka kan dia tidak menjadi P yang ukurannya N kali N ya. Tidak ada P ukuran yang lebih besar kan berarti dia punya inverse. Ya, berarti ini dia tidak dapat didiagonalkan. Jadi penting sekali kita jamin jumlah dari X kita itu nanti jumlah dari vektor agen kita itu nanti akan sebanyak dimensi dari matriksnya. Jadi eh, me- menanyakan A itu dapat didiagonalkan, ya dapat didiagonalkan, itu berarti sama dengan menanyakan apakah X itu punya n buah vektor egen yang bebas linear tidak? Gitu. Nah, itu nanti eh, perlu diperbaiki. Nah, ini proses mendiagonalkan berarti eh, kalau kita sudah mendapatkan n buah vektor egen yang bebas linear dari A, nah pakai vektor egen itu sebagai kolom dari P. Jadi kita bisa membentuk materi P. Terus berarti kita cari P inverse, kemudian kita kalikan dengan A dan P. Yang nantinya pasti ini akan sama dengan diagonal D. Ya, kalau P-nya diperoleh. Jadi perlu untuk mendapatkan N buah vektor egen yang eh, apa, bebas linear. Nah, ini jaminan berikut ini adalah beberapa sifat atau juga cara kita untuk menjamin kita mendapatkan n buah vektor egen yang bebas linear sehingga P-nya bisa kita buat. Ini salah satu sifat yang bisa dipakai. Kalau vektor egennya sebanyak K buah ini, itu nilai egennya berasal dari nilai egen yang juga sebanyak K buah. Ya, jadi berarti kan masing-masing satu begitu ya. Lambda satu untuk satu vektor egen, lambda 2 untuk satu vektor egen, eh, dan 3 lambda juga untuk satu vektor egen. Nah, kalau itu terjadi, maka masing-masing vektor ini nanti akan bebas linear. Ya, jadi mereka pasti bebas linear. Mereka pasti bebas linear. Artinya ini menjamin bahwa P-nya nanti diperoleh. Eh, ya, oke, saya stop sebentar karena ada suara azan. Nanti supaya tidak mengganggu proses. Sebentar ya.
Baik, kita mulai lagi. Eh, ya, kita lanjutkan dari sifat ini terlihat kalau vektor eigennya eh, berarti A-nya di sini juga matrik ukuran K kali K ya. Kalau ada K vektor eigen yang berbeda, pasti nanti ada eh, sorry, ada K nilai eigen yang berbeda, pasti nanti ada K vektor eigen yang berbeda. Sehingga nanti akan dijamin nanti ada P-nya. Nah, sehingga lebih berikutnya berarti ada bentuk dari P inverse AP sama dengan D. Artinya A dapat didiagonalkan, dapat diagonalkan. Jadi jaminan pertama A dapat didiagonalkan, yaitu kalau nilai eigennya ada sebanyak K eh, dari dengan K itu dimensi dari matriksnya. Jadi kalau A-nya ukuran 3 kali 3 nanti kalau ada tiga buah nilai eigen gitu, lambda satu, lambda 2, lambda 3 yang tentu berbeda semua, maka pasti otomatis ini A-nya dapat didiagonalkan. Karena dari jaminan sifat ini, vektor eigennya akan bebas linier dan mereka akan dapat didiagonalkan. Oke, itu sifat pertama ya. Nah, terus kan bisa jadi eh, nilai eigennya misalnya tadi A ya. Eh, eh, kondisi pertama kalau dia berbeda semua gitu. Lambda satu, eh, lambda 2, lambda 3 berbeda semua. Itu jaminan dia dapat didiagonalkan. Terus kalau terjadi seperti ini gimana? Misalnya A 3 kali 3, tapi ternyata ada dua nilai eigen yang berbeda cuma yang mana yang nilai eigen pertama misalkan terjadi dua kali, jadi berarti terjadi bentuk lambda min eh, satu kuadrat gitu kan, satu kuadrat, kemudian eh, lambda min 2 sama dengan nol. Itu kan berarti lambda satu duanya sama dengan satu dan lambda duanya, lambda tiganya sama dengan dua. Berarti kan hanya ada dua nilai eigen gitu kan, dua nilai eigen yang berbeda. Nah, ini tidak bisa kita lihat dari sini langsung otomatis dia tidak dapat diagonalkan. Karena karena bisa jadi ketika dicari vektor eigennya, ini didapatkan dua vektor eigen yang berbeda. Nah, ada dua vektor eigen yang berbeda, dua vektor eigen yang berbeda. Nah, dan ini ada satu dari lambda 3, berarti total kan sudah ada tiga vektor eigen. Nah, ini masih dapat didiagonalkan. Yang tidak dapat diagonalkan itu yaitu kasus yaitu A 3 kali 3, kemudian eh, ada dua nilai eigen yang berbeda, lambda 1,2, ini lambda 3. Terus ketika dicari vektor eigennya dari lambda 1, 2 itu ternyata hanya ada satu vektor basisnya atau vektor eigennya. Nah, ini berarti kan jumlah vektor eigennya cuma dua. Ini contoh yang kondisi yang dia tidak dapat didiagonalkan. Dia diagonalkan ya. Jadi ini tidak dapat diagonalkan, sedangkan ini dan ini kedua ini eh, yang dapat didiagonalkan, dapat diagonalkan ya. Nah, contoh kalau ya sebelum masuk pada istilah multiplicitas sama geometri sama aljabar ya, contoh ini. Kita lihat contoh ini. Ini matriks yang eh, nilai eigennya
ada yang berulang di nilai satu dan berbeda di nilai 2 dan di nilai 3. Jadi dia punya lambda nilai gennya lambda 1,2 yang berulang, ada lambda 3 dan ada lambda 4. Ini satu, ini 2 dan ini 3. Terus ternyata ini punya dua vektor eigen yang dihasilkan, yaitu dua vektor eigennya ini tadi ya. Ini dua vektor eigen. Berarti ada dua vektor eigen nih dari hasil solusinya, dua vektor eigen. Kalau ini ada satu vektor eigen, ini ada satu vektor eigen. Nah, totalnya ada empat, vektor eigen, vektor eigen. Nah, ini berarti kesimpulannya nanti ini A dapat didiagonalkan, diagonalkan, gitu. Terus kalau yang contoh 7,3, nah, 7,3 ini yaitu nilai eigennya cuma ada satu, berulang sebanyak 3 kali, terus vektor eigennya ternyata cuma ada dua. Nah, ya, cuma ada dua, berarti ini menghasilkan tidak dapat diagonalkan. Jadi A-nya tidak dapat didiagonalkan karena nilai eigennya satu dan itu dari satu itu menghasilkan dua vektor eigen, hanya dua ya, sehingga tidak terdapat tiga buah vektor eigen. Terus contoh yang lain ini sudah berbeda semua, otomatis nanti dia dapat didiagonalkan karena vektor eigennya nanti akan berbeda semua. Jadi ini contoh yang A dapat didiagonalkan. Ya, gitu ya. Itu kondisi-kondisi dapat diagonalkan dan tidak dapat diagonalkan. Eh, Oke, kemudian ada istilah yang umum dipakai, yaitu multiplisitas geometri. Multiplisitas geometri. Multiplisitas geometri itu banyaknya vektor eigen yang dihasilkan oleh sebuah nilai eigen. Sedangkan multiplisitas aljabar itu banyaknya kemunculan atau faktor dari eh, lambda, lambda min lambda nolnya atau faktor yang dinilai lambda nol itu. Jadi kalau tadi ada lambda satu kuadrat, kemudian ada lambda 2 sama dengan nol, berarti di sini multiplisitas aljabar dari nilai eh, lambda yang nilai eigen yang nilainya satu itu ada sebanyak dua. Dua ini yang adalah pangkat dari faktornya. Terus berarti multiplisitas aljabar dari nilai eigen yang bernilai dua itu ada sebanyak satu, yaitu pangkat dari faktor lambda min 2. Itu namanya multiplisitas aljabar. Terus yang dimaksud dengan multiplisitas geometri itu adalah jumlah vektor eigen dari nilai eigen yang digunakan. Di, di contoh ini, nah, contohnya tadi ya, ini contohnya, contoh di sini ya, contoh di sini kan, berarti eh, contoh untuk ini berarti multiplisitas multiplisitas aljabar dari nilai eigen satu itu ada dua ya dari pangkatnya. Multiplisitas aljabar dari nilai eigen dua itu ada satu. Multiplisitas aljabar dari nilai eigen yang bernilai tiga itu ada satu. Terus nilai
jumlah vektor eigen dari nilai eigen ini itu ada sebanyak dua. Ya, terlihat dari hasil di sini tadi kan, yaitu ini adalah saat nilai eigennya satu itu ada dua vektor eigen, ada dua basisnya, sehingga vektor eigennya ada dua. Dalam kasus ini berarti ini multiplitas geometri dari angka satu itu ada sebanyak dua, multiplitas geometri dari dua jelas nilainya satu, multiplitas geometri dari tiga itu nilainya satu karena masing-masing kan vektor eigennya satu tadi. Kalau untuk yang lambda 2, lambda 3 itu cuma ada satu vektor eigen. Jadi multiplicitas itu geometri itu berarti yang pangkat faktor dari persamaan karakteristik, sedangkan kalau geometri itu banyaknya eh, vektor basis untuk nilai eigen yang terkait. Oke, kita identifikasi dari contoh-contoh sebelumnya ya. Berarti yang contoh dua ini berarti tadi kalau gitu eh, multiplicitas geometri aljabar dari min satu satu ya karena eh, apa munculnya satu kali, multiplitas aljabar dari dua itu juga satu, multiplitas aljabar dari tiga ada satu ya karena dia nilai eigennya berbeda semua. Terus masing-masing menghasilkan satu vektor eigen. Berarti multiplitas geometri dari min satu juga satu, multiplitas geometri dari dua itu eh, satu, multiplitas geometri dari eh, tiga itu juga satu. Nah, tujuh kedua tadi kan menghasilkan sifat dapat didiagonalkan. Itu terjadi karena vektor eigennya tadi kan jumlahnya tiga. Berarti kita perlu melihat atau memastikan ini jumlahan dari nilai multiplitas geometrinya nanti harus sebanyak tiga. Contoh titik tiga, yaitu tadi lambda multiplitas aljabar dari nilai dua itu sebanyak tiga ya, karena dia muncul sebanyak tiga kali. Nah, sedangkan hasilnya ada dua vektor, vektor basisnya. Berarti multiplitas geometrinya dari nilai eigen angka 2 tadi ternyata cuma 2. Nah, itu berarti kurang dari 3 kan. Eh, 2 kurang dari 3 artinya nggak cukup, nggak muncul 3 buah. Makanya tadi sifatnya dia tidak dapat didiagonalkan. 7,4. 7,4 berarti ini nilai eigen yang angka satu itu muncul dua kali, berarti lambda apa multiplitas aljabar dari angka satu itu ada dua, multiplicitas aljabar dari angka dua itu ada sebanyak satu, multiplicitas aljabar dari angka tiga itu sebanyak satu. Kemudian setelah dilihat di bawah, multiplicitas geometrinya itu angka satu itu dua tadi sudah kita tulis sebelumnya. Nah, satu itu dua, multiplicitas geometri dari angka 2 itu satu, multiplicitas geometri dari angka 3 itu juga satu. Nah, totalnya kan 4. Berarti dia dapat didiagonalkan. Oke, itu proses diagonalisasi dan sifat secara umum multiplicitas geometri itu lebih kecil atau kurang dari multiplicitas aljabar karena tadi kan ada yang sama dan ada yang kurang gitu ya, geometrinya kurang dari aljabar. Nah, ini jaminan secara umum berarti A itu dapat didiagonalkan itu jika nilai eh, multiplitas geometri dan aljabarnya itu sama untuk setiap lambda ya. Jadi untuk setiap lambda eh, multiplitas geometri dan aljabarnya harus sama. Nggak boleh tanda multiplitas geometri dari suatu nilai eigen itu kurang dari
multiplitas aljabar dari nilai eigen. Ya, harus sama gitu ya, untuk jaminan dia dapat digonalisasi. Nah, sedangkan apa kegunaan eh, dari multi apa eh, diagonalisasi? Di kelas sudah saya jelaskan bahwa untuk diagonalisasi itu nanti akan berguna pada saat kita menghitung A pangkat K, gitu ya. A pangkat K, kalau ini isinya adalah D pangkat K, maka berarti A pangkat K itu akan kita dapatkan sebagai P dikali dengan D pangkat K dikali dengan P inverse. Jadi bayangkan kalau kita punya A pangkat 1000, A pangkat 1000, berarti kita sebenarnya secara teori berarti harus atau yang awalnya berarti kita harus mengalihkan A itu sebanyak 1000 kali. Berarti ini akan ada 1000 kali eh, eh, perkalian pangkat, perkalian matriks. Tapi dengan kalau dia dapat didiagonalkan, kita cukup mengalihkan 3 buah matriks saja, yaitu matriks P, matriks D pangkat K, dan matriks P inverse. D pangkat K itu yaitu suatu matriks yang tadi itu kan isinya diagonal utama, diagonal utamanya berisi nilai eigen, maka D pangkat K itu diagonal utama itu atau nilai eigen itu dipangkatkan K, yang lainnya isinya nol, nol, lambda pangkat K, eh, dan seterusnya. Jadi ini cukup diagonal utamanya langsung dipangkatkan sembilan. Jadi artinya kita dan P tadi adalah vektor eigen. Jadi artinya pangkat K itu cuma hitungannya 3 buah matriks. Itu sangat membantu sekali dalam persoalan komputasi. Ini ya yang tadi sudah saya jelaskan di atas. Dan tentukan eh, matriks P ya. Matriks P ini adalah matriks A. Tentukan matriks P yang mendiagonalkan A. Kemudian tentukan matriks diagonalnya. Nah, ini berarti soal ini berarti artinya tentukan P, di mana P itu isinya adalah eh, vektor-vektor eigen gitu ya. Ada sebanyak 3 buah harusnya ya. Lambda, lambda 2 dan lambda 3. Dia dibuat dalam bentuk vertikal, dalam bentuk kolom ya. Nah, P-nya berarti itu IT-nya kita menanyakan ada vektor eigen gitu sebanyak 3 buah. Terus kalau yang B ini untuk mendapatkan D itu tadi D isinya adalah nilai eigen. Jadi tinggal menaruh nilai eigen dalam bentuk terurut lambda 1, lambda 2 nol, 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 lambda 3. Jadi intinya mencari nilai eigen sih sebenarnya di nomor B. Kalau A itu mencari vektor eigen. Jadi ini solusinya ternyata nilai eigennya ada sebanyak eh, 3 berbeda ya, yaitu eh, kalau kita tadi sarankan kan berurut ya, jadi lambda satunya isinya min 2, lambda duanya 2, dan lambda tiganya ya 3 gitu ya harusnya. Sedangkan vektor-vektor eigennya itu ada, ini adalah vektor eigen dari soal di atas, yaitu x lambda 1, x lambda, oh, tadi dia nulisnya bukan lambda 1 ini ya, urutannya ya, untuk ini yang adalah ini bukannya gitu ya. Jadi kita D-nya itu adalah diagonal utamanya dari si eh, nilai agen. Ini contoh yang kita bisa kerjakan latihan 76.
Materi P yang dapat mendiagonalkan A, artinya mencari vektor eigen ya. Padahal sebelum mencari vektor eigen, kita harus mencari eh, nilai eigen dulu kan. Nilai eigen. Berarti eh, kita dapatkan ini eh, determinan dari persamaan karakteristiknya adalah eh, min lambda, min lambda 0, min 2, baris keduanya 1, 2, min lambda, 1, ini 1, 0, 3, min lambda. Ini sama dengan 0. Penyelesaiannya pakai pakai kolom kedua ya, kolom kedua, spasi kolom kedua, berarti nanti akan menghasilkan 2 min lambda, kemudian minornya baris kedua ditutup, kolom kedua ditutup, kita dapatkan nanti min lambda, min 2, 1, 3, min lambda, sama dengan 0. Jadi ini 2 min lambda, ini tadi silang, berarti min lambda, 3 min lambda, terus ini minus minus jadi plus 2. Ini L2, ini berarti apa? Lambda kuadrat. Ini min 3 lambda tambah 2. Terus kita urai, 2 min lambda, kita urai menjadi lambda min 1, lambda min 2. Berarti ada 2 yang berulang ya, lambda min 2, karena ini kalau dikali minus dia akan menjadi 2 lambda min 2, berarti kita punya lambda min 1 dan lambda min 2 kuadrat. Berarti kalau nilai eigennya adalah lambda 1 sama dengan 1 dan lambda 2,3 itu nilainya 2. Eh, Sekarang kita masukkan angka 1 ke dalam nilai lambda, berarti kita dapatkan untuk lambda 1 sama dengan 1, kita dapatkan matrisnya menjadi eh, min 1, min 1, 0, min 2, ini 1, 1, 1, ini 1, 0, 2. Ini X1, X2, X3, ya ini 0, 0, 0. Ya. Nanti proses penyelesaiannya pakai materi augmented, seperti yang tadi di kelas sudah diberikan. Ini terlihat ya bahwa baris 1 dan baris 2 ini, baris 1 dan baris 3 ini saling kelipatan ya. Jadi akan nanti baris 3 ini nanti akan menjadi 0. Salah satu baris nanti akan jadi 0. Jadi kita lihat nih ya. Ini 1, min 1, min 1, 0, min 2, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 2, 0. Kita tukar baris 1 dengan baris 3, kita dapatkan 1, 0, 2, 0, 1, 1, 1, 0, min 1, 0, min 2, 0. Terus jumlahkan baris 1 ke baris 3, nanti kita dapatkan 1, 0, 2, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Kemudian baris 2 dikurang dari baris 1, kita dapatkan nanti 1, 0, 2, 0, kemudian 0, 1, min 1, 0, 0, 0, 0, 0. Ya, jadi kalau kita dapatkan balik ke dalam sistem berarti X1 tambah 2X3 sama dengan 0, kemudian X2 min X3 sama dengan 0. Jadi kita misalkan X3-nya T, berarti X2-nya T, X1-nya adalah
min 2T. Ya, langsung ya, saya ambil basisnya, yaitu min 2, 1, 1, berarti X lambda 1, ini adalah min 2, 1, 1. Ini vektor hidden yang pertama. Untuk lambda 2 dan 3 sama dengan 2, masukkan angka 2 ke sini, kita dapatkan nanti hasilnya yaitu min 2, 0, min 2, ini akan menjadi 1, 1, ini akan menjadi 1, 0, 1. Ini X1, X2, X3, ini akan sama dengan 0, 0, 0. Nah, ini terlihat baris 1, baris 2, baris 3 itu kan saling kelipatan ya. Berarti nanti kalau pakai operasi baris, nanti akan ada dua baris yang nol nanti. Sehingga yang terakhir yang kita punyai hanya satu baris, yaitu satu, satu, nol, satu, nol, yang lainnya nanti akan jadi nol. Ya, lakukan operasi dari awal sih boleh juga, tapi pakai logika nanti bisa lihat bahwa baris satu, baris dua, baris tiga itu saling kelipatan satu sama lain. Jadi yang bertahan, yang ada tidak mau itu hanya satu baris. Terus berarti kita dapatkan X1 tambah dengan X3 sama dengan 0. Artinya kita harus misalkan X3 sama dengan T, X1 nanti sama dengan min T. X2 nggak muncul. Berarti harus kita misalkan nilai yang lain. Berarti X2 nanti adalah S. Jadi kita dapatkan X-nya nanti, eh, kalau tadi kan langsung ya kita ambil min 2, 1, 1 dari urutannya. Kalau ini kalau kita harus bentuk dulu, berarti ini akan menjadi apa ini? Menjadi min T, S, dan T. S dan T kalau dipecah dua vektor, yang satunya isinya T, berarti min T, 0 T, sedangkan yang S nanti adalah 0 S, 0. Dan kalau kita keluarkan parameter T dan S, berarti T-nya berisi min 1, 0, 1, sedangkan S-nya nanti isinya 0, 1, 0. Nah, berarti ada tiga buah vektor ya. Ini ada satu buah, kemudian ini nanti ada dua buah vektor basis yang dihasilkan. Jadi P-nya, jawabannya A, berarti P-nya adalah isinya berarti min 2, 1, 1, kemudian baris kolom keduanya min 1, 0, 1, kolom ketiganya 0, 1, 0, begitu. Matrik diagonalnya B, yaitu berisi eh, diagonal utamanya berisi nilai eigen. Berarti D-nya akan sama dengan nilainya lambda 1 itu berhubungan dengan angka 1, berarti 1, sedangkan yang lambda 2, 3 tadi angka 2, berarti 0, 2, 0, 0, 0, 2. Begitu. Ini jawaban yang B. Nah, jawaban yang C berarti Anda tinggal menjadikan matrik P ini, dicari dulu inverse-nya, sehingga nanti A pangkat 10 untuk yang C ya. A pangkat 10 itu nanti ya, hasil dari P dikali dengan D pangkat 10 dikali dengan P inverse. P sudah diketahui dari matrik dari A, D pangkat 10 berarti ini 1 pangkat 10, 2 pangkat 10, 2 pangkat 10 itu berapa? 256 ya. Nah, ini D pangkat 10-nya berarti sudah diketahui. Yang belum diketahui adalah P inverse. Ya, tinggal di cari P inverse, nanti dikalikan, nah itu hasilnya 10. Oke, eh, saudara-saudara sekalian, eh, secara tanggung jawab materi, saya sudah menyelesaikan, eh, dan kebetulan tidak bisa untuk melanjutkan untuk pembahasan soal-soal. Jika ingin
pembahasan soal-soal bisa menghubungi saya secara japri atau bertanya di grup juga boleh gitu ya. Nanti akan saya bantu untuk berdiskusi lebih lanjut. Ya, untuk hari ini kita akhiri kuliah tambahan pada malam hari ini. Eh, apa cara catatan ini akan saya kirim ke grup, sedangkan eh, rekaman akan saya kirim juga linknya di grup. Untuk yang dari KP lain nanti akan saya kirimkan ke dosen, sehingga nanti dosen bisa menghubungkan ke mengirimkan ke grup masing-masing. Baik, demikian saudara-saudara sekalian, saya akhiri kuliah malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat, eh, selamat mempersiapkan mata kuliah aljabar linear ini dengan baik sehingga akan diperoleh hasil UAS-nya dengan baik. Akhir kata, eh, selamat malam dan bye-bye. Terima kasih, Pak. Ya.